Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Giri Pamungkas Official. Konten kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya musafir, tapi yang mistis-mistis. Jadi ini kisah yang saya alami, karena 2 tahun jalan itu ndak sebentar ya lur, pasti banyak sekali yang tempat yang saya singgahi. Sekarang menuju ke desa Panceng, Gresik, tepatnya di makamnya Mbak Nyai Ayu Roro Mendut. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu saya berjalan di situ bersama teman saya 3 orang atau 4 orang lebih, sama-sama orang berjalan. Ketika itu kami masuk situ, masih jalannya itu masih buruk dan makam jarang dihuni orang, dan makamnya belum dipagar kayak sekarang, masih bisa dimasuki dulu. Singkat cerita, saya duduk di situ. Super hawanya benar-benar merinding lor. Hawanya itu merinding karena apa? Karena tidak ada lampu sama sekali. Sudah makamnya itu 3, ini mitosnya ya, kepala, badan, kaki, terus kuncupnya juga masih orisinil dari kayu-kayu, dari gentengnya sudah kayak lama gitu. Terus sebelahnya pohon besar yang konon dijaga oleh ular besar, dan di situ juga korinnya itu katanya semacam kuntilanak. Ketika saya ke situ, saya ini kan penasaran ya sama tempat-tempat angker dulu, tapi cerita dulu, sekarang enggak. Ini kemudian saya ke situ. Di situ ternyata ada orang, seorang perempuan yang pakaiannya kumal, semuanya kumal. Saya tanya, sudah lama 3 bulan. Makanya ternyata yang ambil bohong. Dan di sebelah ada pohon bohong orang itu, dijebol, dibakar sama orang. Kemudian bersihin makam itu. Dia duduk sini. Saya tanya, namanya siapa Bu? Dia bilang Haji Novi gitu. Haji Novi, tadi sebelum kamu datang itu aku disuruh bersih-bersih sama si Mbok Ayu gitu, bersih-bersih. Kemudian ndang resi ono wong kabeh teko, bilangnya gitu. Awalnya saya tidak percaya, lama-lama kok omongan nyeleneh, seperti dia itu kayak bukan dia, ketempelannya. Tiba-tiba saya dicongklok, katanya begini, sampai niki wongi kakean wedoan, kakean pacaran, kakean gawe ojo ngelorone hati wong wedok. Dan sama niki pas nang di pundak sama niki ono namanya Kembang Wijaya Kusumo. Wis maringi sinten? Mbah Condro Dipo.
Baitul Durdup itu makam yang tempat ruqyah itu ya, untuk lihat hilal. Sama 4 bulan di situ, riset di situ. Tapi saya tidak tahu apa itu Wijaya Kusuma apa. Itu yang membuat cewek-cewek itu kantil, banyak yang senang itu bilangnya seperti itu. Terus tapi mari ini tak jabote ben gak tuman, ben loro kabeh awake. Saya tidak peduli ini kok tambah ngelambiar. Sudah saya singkat, saya ziarah. Kemudian waktu itu saya di situ kan saya kan kecapean tidur, di luar kan dingin. Saya masuk ke dalam, makamnya kan ada 3 kepala ya, terus tubuh sama kaki. Jadi sempit lur, itu makamnya itu sempit, cuman di bagian kepala itu yang atas itu kosong. Jadi saya tidur di situ. Sudah saya tidur di situ, sarung saya gebiar, saya tidur di makamnya Mbak Ayu, sebelahnya pas kepalanya jejeran. Tidak sadar saya buat guling itu makam itu, masya Allah. Akhirnya sampai pagi, karena embunnya luar biasa loh, ngembun di situ, dingin. Kemudian sampai pagi, terus besoknya lanjut lagi. Paginya itu normal, Haji Novi itu normal seperti biasa. Kita bakar pung bareng, kita makan seadanya, saya belikan rokok, kita santai-santai. Tiba malam hari gitu lagi, suka nyongkrok lagi. Nah di situ saya merasakan hawa yang apa ya, seolah-olah saya itu kayak ada yang ngikuti, kok dikasih hawa enak itu loh, maksudnya kayak rumah, kayak saya main ke rumah orang sendiri terus kayak kisahnya disemanggakan. Kok sampai saya tidak mau pulang gitu, saya aneh nih, kok rasanya kok enak tapi berinding siu-siu. Tapi orang-orang yang sering ke situ katanya ditemui kuntilanak, ditemui macam-macam jin kornya tadi selalu menggoda, dan itu semua cerita banyak. Tapi saya alhamdulillah enggak, karena mungkin orang yang ke situ niatnya cari nomor, cari togel, ataupun ritual minta apa-apa. Kalau saya kan memang cuma pengen tahu sama main ya, akhirnya kayak diberi hawa enak itu, sehingga saya 3 hari kerasan di situ. Pada tempatnya seperti itu, tidurnya di dalam makam. Pokoknya dulu aduh kok bisa kayak gitu ya. Tuh ya, ini pelajaran buat kalian semua, jangan meniru apa yang saya lakukan loh. Sangat berbahaya dan berbahaya. Ternyata efek-efek energi itu bisa masuk tanpa sadar kita ketahui, membuat tubuh kita sakit. Seperti saya ini 7 tahun saya kena lambung sampai habis badan. Energi-energi seperti itu menyedot masuk, dan pokoknya hati-hati. Kalau ziarah ke makam wali-wali aja itu aman, waliullah yang jelas, yang diakui memang. Kalau ke makam-makam keramat itu uji nyali, ngetes ilmu, udah jangan. Setinggi-tingginya ilmu masih, setinggi-tingginya langit masih ada langit, setinggi-tingginya gunung masih tinggi rumputnya. Jadi jangan jumawa lur. Surodiro jayaningrat lebur dening pangastuti. Intinya kita jangan sok-sokan, sesumbar, ataupun berasa berani walaupun kita punya sedikit ilmu. Karena dulu saya musafir ya tidak kosongan, saya dibekali ilmu magnet yang saya bisa gerak sendiri. Saya ingin apa, ingin mendeteksi makhluk halus itu, tangan saya gerak sendiri deteksi.
sampai ketemu, bisa buat ngobati kesurupan, buat nempelin makhluk itu juga bisa ya, dengan rasa, tapi nggak bisa melihat. Kita rasa gini, kemudian terasa kayak kenyal-kenyal kan, itu biasanya awalnya. Oh ini, itu langsung kita pas gitu. Itu bisa. Saya dulu punya, sampai sekarang pun masih ada, itu nggak bisa hilang. Akhirnya timbul jumawa. Nah, takutnya kalau kita lengah waktu tidur, kita dimasuki bus. Memang dia nggak bisa masuk secara jasad kita dibuat ngamuk kayak orang-orang di TV, enggak. Tapi hawa mereka jadinya dalam tubuh kita itu hawanya selalu negatif. Akhirnya yin yang nggak imbang, positifnya kalah. Tubuh akan gampang sakit. Itu yang saya rasakan, yang saya alami. Dapat 3 hari saya lawan, enggak ini kalau saya terus di sini, ini godaan ini. Saya pergi terus sama teman-teman, kita pergi, kita melanjutkan perjalanan menuju Lamongan ya. Sekian cerita dari saya yang di Gresik, di makamnya Mbok Ayu Roro Mendut. Nanti kita bahas di Lamongan, kita mampir kemana saja, tentunya pasti ada misteri di dalamnya, dan ada pelajaran yang bisa kita buat pelajaran untuk kita agar jangan sampai melakukan mana yang benar diikuti, yang salah jangan. Karena pengalaman saya adalah guru terbaik, jadi saya berbagi pengalaman agar teman-teman yang masih belum terlanjur atau yang sudah masuk tapi masih belum terlanjur dalam cepat balik. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Tidak bisa disumbungi makhluk itu, karena ada hukum kisos di dalam situ ya. Seperti halnya Rasulullah dulu, zaman Rasulullah, ketika sahabat setelah perang istrinya keluar dari rumah duduk selingkuh, ternyata di dalam rumah ada ular. 3 hari tidak pergi-pergi, ditombak sama sahabat, meninggal. Itu hadisnya sahih ya, ini hadis Bukhari. Setelah ditombak meninggal, protes jin itu ke Rasulullah, akhirnya minta izin untuk dikisos. Setelah itu yang menombak tadi, suaminya tadi, sahabat Rasulullah tadi, meninggal, dikisos sama jin. Nah, jadi kita tidak boleh main-main. Kita harus punya sifat kasih sayang sesama makhluk Allah, terkecuali kita diganggu. Itu lain lagi. Kalau kita diam-diam tidak ada apa diganggu, itu namanya mereka usil, dan mereka namanya ingin mengajak berperang. Nah, kalau berperang ya jangan kosong, harus ada wirid-wirid ataupun mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah kalau kita tidak mengganggu, mereka pun juga tidak. Kalaupun diganggu, ya bacakan ayat-ayat Allah, insya Allah mereka lari tunggang langgang. Intinya jangan takut dan jangan sombong, biasa saja. Sekian dari saya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman saya semuanya yang masih melaku-laku seperti itu, hati-hati, karena makhluk itu bisa mengalurkan energi negatif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.